Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penuntun praktikum biologi dasar Universitas Nusa Bangsa. Video kali ini akan menjelaskan tentang mengenali berbagai jaringan yang menyusun organ-organ hewan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki struktur, fungsi, dan sifat yang sama. Beberapa jaringan berkumpul atau berkelompok menyusun sebuah organ. Pengelompokan jaringan penyusun tubuh hewan atau manusia itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitelium itu berfungsi untuk melapisi permukaan atau rongga tubuh. Jaringan ikat itu berfungsi untuk menguatkan tubuh, mengisi tubuh, atau menghubungkan jaringan yang satu dengan yang lainnya. Untuk jaringan otot itu berfungsi sebagai pergerakan tubuh, sedangkan jaringan saraf berfungsi untuk transmisi impuls saraf. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan preparat awetan yang akan mewakili 4 kelompok jaringan penyusun tubuh hewan, diantaranya jaringan otot. Itu kita mengambil jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan otot jantung. Untuk jaringan ikat kita mengambil jaringan tulang rawan hialin dan jaringan tulang sejati atau tulang keras. Jaringan epitel kita mengambil jaringan epitel pipi dan jaringan epitel silindris. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Karena sampel yang kita amati kali ini menggunakan preparat awetan, jadi kita langsung mengamatinya di bawah mikroskop tanpa harus melakukan preparasi terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke dalam pengamatan yang pertama tentang jaringan epitel. Yang pertama adalah jaringan epitel pipi. Dalam jaringan epitel pipi terdapat lumen yang berfungsi untuk menyimpan zat makanan yang diperlukan oleh sel itu sendiri. Terdapat inti sel untuk mengatur kegiatan sel. Ada membran basal sebagai tempat melekatnya sel epitel dan inti sel sebagai penyokong dan tidak seperti filter semi permeable dari bagian basal epitel. Epitel pipi itu berfungsi untuk difusi, osmosis, filtrasi, sekresi, dan pelindung. Yang kedua ada epitel silindris. Di epitel silindris itu hampir sama, terdiri dari lumen, inti sel, dan membran basal. Nah, epitel silindris ini berfungsi untuk sekresi, absorpsi, perlindungan, dan pelumas. Itu berfungsinya pada organ hati. Selanjutnya masuk ke dalam jaringan ikat. Sampel yang digunakan yang pertama ada tulang rawan hialin. Di dalam tulang rawan hialin itu terdapat kondrosit yang berfungsi untuk menyusun matriks, dan ada perikondrium atau selaput tulang rawan. Dia berfungsi untuk membentuk tulang rawan pada orang dewasa. Selanjutnya ada jaringan tulang keras.
jaringan tulang keras ini terdapat saluran Harvest yang berfungsi sebagai pembuluh darah dan saraf. Ada lamela, yaitu lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral dan serat kolagen. Ada lacuna, yaitu ruangan kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang atau osteosit. Ada kanalikulit. Nah, kanalikulit itu adalah saluran yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya kita masuk ke dalam jaringan otot. Yang pertama ada otot polos. Otot polos dia berbentuk seperti gelondong inti sel tunga di tengah, bekerja tidak atas kemauan otot itu tersebut. Waktu kerjanya lama dan dia itu berada di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, dan rahim. Di dalam otot polos terdapat inti sel dan serabut otot. Yang kedua ada otot rangka atau lurik, berbentuk silindris panjang, memiliki inti sel di tepi, tidak tersusun sama sehingga membentuk lurik. Reaksi cepat namun cepat lelah. Otot lurik itu di dalamnya ada striations, inti sel, dan serabut otot. Ketiga ada otot jantung. Untuk otot jantung ini hampir mirip otot lurik, namun otot ini bercabang. Inti sel satu di tengah. Otot ini hanya terdapat pada organ jantung. Kerjanya terus menerus dan tahan lama tanpa lelah. Di dalam otot jantung terdapat diskus intercalaris, inti sel, dan serabut otot. Yang terakhir ada jaringan saraf. Nah, jaringan saraf itu berperan untuk mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Jaringan saraf itu terdiri dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron dibedakan menjadi dua, ada neuron sensorik, ada neuron motorik. Yang sensorik itu menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke syaraf pusat, sedangkan yang motorik mengirimkan sinyal dari syaraf pusat ke bagian tubuh lain. Di dalam jaringan saraf terdapat dendrit, inti sel, badan sel, akson, korteks, medula atau lapisan granular, badan sel atau pekarion itu berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dendrit bertugas untuk meneruskan rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor menuju ke badan sel. Akson atau neurit untuk meneruskan impuls saraf yang merupakan informasi berita dari badan sel. Inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Selubung mielin berfungsi untuk melindungi akson, memberikan nutrisi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dari akson. Nah, ada hewan tidak terdapat dinding sel di dalamnya, berbeda pada jaringan tumbuhan. Dan
4 kelompok jaringan penyusun tubuh hewan atau manusia itu terdiri dari jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Terima kasih telah menonton video praktikum kami. Semoga sedikit ilmu yang kami berikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Terima kasih.